Box Cafe mendapat kesempatan istimewa karena terhubung dengan satu WNI yang saat ini berada di Israel, Abang Rudal Awengkari, yang berasal dari Alor. Abang Rudal, selamat malam. Selamat jam berapa sekarang di Israel? Sekarang di sini jam 2.31 siang. Jam Oke, 2 siang lah, jam 2 setengah tiga sore. Setengah tiga sore. oke. Kita terpaut kurang lebih Waktu Tel Aviv. Siap. 10 jam ya, Bang. Ya. Oke, 6 jam beda, 6 jam beda. 6 jam. Ini bagaimana awal sampai bisa tinggal di Israel? Ah, Begini, sebelum saya jadi pekerja di sini, saya bicara sedikit. Ah, saya di sini sebelumnya itu tuh training pertanian, training pertanian. Oh ya. Bersama-sama saya punya teman-teman ya, saya training pertanian sini. Berarti ikut program pemerintah khususnya dalam bidang pertanian. Kalau mau bilang dalam program pemerintah, Tidak ya. untuk kita tidak. Oke, Tapi karena ini apa ini dia sudah bangun dari sejak 2003 ke 2007, antara 2005 2007 ya sudah karena dari situ. Tapi tidak ya, ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan ya, Israel. ya. Lalu itu melalui jalur apa sampai Abang bisa bisa tiba di Israel untuk program pertanian? Kalau saya nih, kalau untuk saya pribadi sendiri kakak, Mhm. saya tidak tahu mau melalui jalur apa saya tidak tahu. Tapi untuk pribadi sendiri saya punya tahu saja tuh. Saya datang ikut kerja program ini. Sebenarnya saya tidak ada niat sini karena saya kan alumni 2020 untuk pertanian Politani. Tapi saya Mhm. dipanggil waktu 2024 kemarin karena kakak laki-laki toh. Mhm. Nah, karena kakak laki-laki Oke. datang sudah. Karena kakak laki-laki juga alumni, kakak laki-laki ini alumni tahun 2017. Oke. Suruh Um, datang sini sudah, datang. oke. Nah, tahun 2017 datang ikut ini apa sih sudah supaya pulang kita bisa membangun lah NTT gitu. Ya sudah, saya Oke. bawa sudah. Omong sudah. Jadi saya ikut tahun kemarin dari antara dari cari kakak om lah. Untuk antara ini apa itu saja kurang tahu saja itu saja itu untuk program untuk training ke Israel Oh, ini saja. Kalau untuk oke. selebihnya itu saya pribadi saya kurang tahu. Oke. Baik. Posisi Abang aman kan saat ini dari sirene roket? Aman. Oke, Puji Tuhan Yesus Kristus aman. aman. Bunda Ya, Maria juga masih berkati kami. Tuhan Yesus juga ya. masih berkati kami. Amin. Orang-orang Yahudi cukup ramah dengan orang asing. Dalam hal ini Abang juga beberapa teman lain yang datang dari negara lain. Kalau mau omong bilang orang-orang Yahudi ramai ini saya sudah dapat pertanyaan yang sangat banyak. Hmm, Begini, kami di sini hidup secara bersamaan, bertetangga, dan bisa punya tempat tinggal itu tuh hampir saya punya satu apartemen itu orang Yahudi semua. Dan ramah. itu kami baku sapa setiap kali kami Oke, baku buka pintu baku lihat Dora bicara sapa. luar Shalom, biasa. manisma. Manisma itu tuh kalau dalam artinya bahasa itu apa kabar? Luar biasa. Oke, berarti sejauh ini orang Yahudi. Shalom. Pokoknya Dora sapa ketong andalan setiap hari itu shalom. Dari kalau bilang ketong dengan orang Yahudi bagaimana? Jangan Oke, kan dengan orang Yahudi, orang Kristen, orang Islam, orang Buddha, orang ya, Konghucu. Kita semua ini oke, baku tinggal tuh baku gandeng, baku sama. Jadi ketika kita buka pintu keluar atau kita baku dapat waktu pagi itu tuh mereka punya sapa gitu. Shalom, oke, Bukertov, Manisma. oke, oke. Itu. Abang, ini Dan pertanyaan. dalam kalau kakak punya pertanyaan dalam konteks kakak punya pertanyaan dalam konteks bilang kita dengan orang Yahudinya itu bagaimana, puji Tuhan Yesus Kristus sampai sekarang kita masih dalam keadaan baik-baik. Kita orang-orang kita masih dalam, orang masih sayang kita, orang masih aman-aman kita gitu. Oke. Eh, menurut Abang ya, kurang lebih 2 tahun tinggal di Israel. Apa yang Ya, salah salah dimengerti oleh orang Indonesia tentang Israel? menurut saya abang yang salah dimengertinya itu dengan pemberitaannya, Pemberitaannya. pemberitaannya.
Ya, karena begini, Kakak, yang kami lihat di media di sini itu tuh bahwa media Indonesia ini suka sih berita bilang Israel sudah hancur berantakan, begini begini. Yang kami lihat di sini kami rasa lucu. Oke. Kami rasa lucu karena begini, kami yang ada di sini, kami yang rasakan keadaan di sini, kami yang lihat semuanya begini. Jadi kamu maunya memberitakan itu begini. Kalau kamu ini Sirine, abang dengar kita Ya, mendengar saya Sirine. sedang Ah, mendengar ini sirene Sirine sirene bawa roket rudal itu. suruh Rudal. ya rudal. Tapi tidak terlalu masalah. Nanti barang Dan ini ini sudah jadi coba kami punya makanan ringan macam kami di satu tempat kami sudah jadi makanan ringan lah untuk kami ini wajib. Sudah biasa lah jadi lewat, nah lewat sudah. Jadi kembali mendengar lagi di ini kakak biasa punya ya, Bang. pertanyaan, Oke. ya sudah biasa, ya sudah biasa. Oke. Oke. Jadi kembali lagi di kakak punya pertanyaan. Kalau mau di untuk Indonesia, kalau mau cari tahu, boleh faktanya datang kemari Hmm. supaya cari tahu. Mungkin ini agak katakan ini extraordinary. Maksudnya, Abang bisa kami minta bergeser sedikit dari posisi sekarang dan coba spill pada kami posisi luar di mana Oh, Abang saat ini berada, luar bangunan. Boleh? siap, boleh. Boleh. Teman-teman pasti juga ingin melihat. Boleh kamera. Halo? Siap. Abang bisa tunjukkan sedikit keadaan di luar seperti apa? Di luar bangunan? Ah, Di sini ini. gambar. Oh ya, Tapi oke. kami semua sama ini. Ini saya sekarang di kondisi ini. Saya di Oke. pusat kota Tel Aviv dan ini sekarang lagi badai pasir. Jadi langitnya Hmm, mendung gelap di atas. Oke. Oke. Ini saya kasih tunjukin orang-orangnya di bawah di jalan-jalan santai. Dan Dirinya masih lengkap, semua lengkap. Dan seperti ada berita bahwa Tel Aviv itu porak-poranda karena rudal dari Iran, menurut Abang terlalu berlebihan ya? Menurut saya terlalu berlebihan sekali. Oke. Berlebihan sekali karena saya kalau mau kalau bos rumah apa, saya punya akun TikTok sendiri untuk muat yang memuat berita-berita tentang di sini dengan Mhm. Facebook itu saya memuat berita sini jadi nanti tinggal apa saja. Oke. Ini Oke. ini 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 saya di Tel Aviv langsung yang katanya bilang tentu ini Hmm, saya di sini. Tapi sekarang memang belum kelihatan karena lagi badai di sini badai pasir. Tapi itu gedung-gedungnya masih kelihatan semua. Ya. Abang sendiri tinggal di apartemen ya? Ya, kami di Hmm. apartemen ada sekitar kalau saya dari Asdod tapi karena kemarin itu banyak permintaan di saya punya akun TikTok bilang harus ke Tel Aviv toh. Makanya Oke. saya datang bikin CT Oke. naik Oke. naik untuk teman-teman. Oke. Abang, kalau kita kembali ke sirene tadi, dalam sehari berapa kali terdengar tuh bunyi sirene? Dari pengalaman Abang. Weh, kakak kalau sehari bukan hampir Setiap setiap jam jam. itu dia ada. Hmm. Bahkan kalau ke macam ke penyerangan yang besar-besaran Mhm. macam tahun kemarin itu kami dengar itu hampir 30 menit ada. Ada ya. 30 menit ada, 30 menit kami harus bangun ke bahan ke 30 menit. Tapi Dan sekarang dan di saya punya kota itu di saya punya kota. Saya kan sekarang tinggal di kota Asdod. Saya di kota Asdod. hmm, Dan di kota Asdod itu paling dia punya paling lama itu ya 1 jam 2 jam oke. karena di Israel itu kota paling aman itu di Asdod. Kalau untuk Iron Dome-nya puji Tuhan sampai sekarang sebelum ada serangan masuk kami sudah dapat peringatan dan itu juga Iron Dome itu sudah langsung keluar begitu dan Iron efektif sekali dan kami puji Tuhan kami selamat Iron Dome dan sampai hari begitu. ini masih efektif ya, karena berita yang kami dengar Masih efektif. ada banyak rudal yang menembus sistem pertahanan Israel menurut berita yang kami ikuti. Benar? Siap. Makanya makanya ya, kita kembali lagi ke perbincangan awal yang tadi saya bicara. Makanya kami Oke. yang di sini kami tertawa dengan media yang diberitakan di Indonesia. Karena Ya. begini,
kami aman, sistem pertahanan yang juga aman, Iron Dome-nya itu tuh kami bilang, sebelum ada peringatan di HP, ada peringatan itu Iron Dome sudah keluar. Oke. Ya seketika kami HP, ketika kami kan sebelum sirine besar bunyi dari tadi kan, ya kita berbincang dari tadi kan, posisi saat terjadi sedikit itu karena ada peringatan di HP. Oke, berarti Peringatan, notifikasi sudah peringatan di lebih HP dulu. itu tuh, Oke. ya notifikasi sudah lebih duluan masuk. Oke. Notifikasi duluan masuk itu langsung Iron Dome naik. Iron Dome Oke. naik, sirine bunyi. Berarti sistem keamanan di Israel bila ada ancaman rudal Ketat. maka warga Ngeri. mendapat notifikasi di HP bahwa ada Notifikasi. ancaman rudal. Ya. Lalu setelah itu Iron Dome bekerja dan sirene bekerja. Oke. Abang, apa yang Abang rasa setiap kali sirene bunyi bahwa rudal akan datang? Kalau untuk pertama awal pertama kami rasa takut ngeri. Kalau untuk awal pertama itu semua orang lah maksudnya begini kakak, karena kita hanya nonton tuh perang di HP. Kita ini hanya nonton di HP. Oke. Kita nonton di HP, kita nonton video perang-perang, kita main di PlayStation, kita main di game. Kami di sini kami lihat kami rasakan pertama itu pasti takut. Takut ya. Karena kami lihat langsung meledak udara. Tapi berjalannya waktu kami sudah rasa biasa. Gitu, ya. Tapi kalau untuk awal kami rasakan memang takut ngeri sekali. Laki-laki kumis panjang mau bagaimana? Yang merasakan itu takut kakak, sangat ngeri, takut sampai ngeri lagi. Oke. Pernah ada rasa takut bahwa tidak bisa pulang Indonesia? Kalau untuk rasa takut untuk tidak pulang Indonesia, saya tidak ada rasa karena saya rasa di sini nyaman sekali. Oh nyaman ya. Kira-kira untuk berapa lama lagi abang akan tinggal di Israel? Saya kemungkinan sampai mungkin ya habis saya punya masa visa, saya punya masa paspornya ini habis 10 tahun kemudian. Kurang lebih 10 tahun lagi masih bisa tinggal di Israel? Ya. Oke, berarti orang Indonesia punya komunitas resmi di tempat di mana abang tinggal? Kalau kami di sini yang sekarang, yang pekerja sekarang untuk Indonesia. Oke. Dan ya puji Tuhan kami 2 tahun sini kami juga membuktikan bahwa kami kinerja Indonesia itu bagus, baik dan orang-orang di sini juga terima kami dengan baik. Dan kami di sini yang untuk pekerja kami 30 orang itu kami punya komunitas sendiri, kami membangun sendiri juga puji Tuhan. Kalau ke depan Tuhan Yesus izinkan, Bunda Maria izinkan, kami bisa bangun lebih besar lagi. Dan puji Tuhan juga kalau pemerintah antara satu negara dan Indonesia dengan Israel bisa bekerja sama lagi. Itu yang kami harapkan dari situ. Oke, abang untuk tadi kalau sampaikan komunitas memang kami baru 30 orang. Oke, tadi sampaikan bahwa pekerja. Tapi di awal tadi bahwa ada belajar pertanian. Sambil belajar abang bekerja di Israel? Ya, sambil belajar karena begini kakak. Karena di sini itu tuh sistemnya. Kan kita belajar kita memang kita dikirim di sini memang ditampung di tiap-tiap kibbutz, tiap-tiap moshav. Itu kami dikasih rumah, dikasih perabotan semua, tapi itu setiap bulannya kami harus bayar dan kami tinggal itu kami juga harus sisi belajarnya itu kami bekerja dan itu kami sudah disiapkan semua pekerjaan, rumah, sekolah itu jadi setiap kali kami sekolah nanti dan tiap bulannya itu kami dipotong antara rumahnya kerjanya gajinya itu kami dipotong untuk bayar rumah dan untuk bayar sekolah begitu. Luar biasa. Apa persis pekerjaan yang sedang digeluti abang saat ini selain belajar pertanian di Israel? Kalau saya di supermarket. Di sini cicak. Ya. Oke, di supermarket ya bang? Ya. Oke. Abang, ini kan sekarang sedang ketegangan luar biasa antara Israel dan Iran. Pernah bahwa abang bisa meninggal kapan saja? Pernah merasa demikian? Saya pernah upload, kalau kakak punya pertanyaan begini, bagus. Karena saya pernah upload satu video, bisa punya akun Facebook. Orang bilang begini, kakak tidak takut mati.
Oke. Dan saya punya jawaban ini bilang begini. Sama ini jawaban di maunya ya. Saya bercanda tapi saya bilang begini. Saya punya jawaban yang saya kasih di Facebook itu saya bilang saya ini adalah Naruto. Nah, saya punya jawabannya begitu. Kenapa Ini itu jujur 1000 Naruto? bayangan. Kalau mau untuk mati, Kakak, mati atau tidaknya untuk urusan di Bapak Tuh di atas. Saya mati di sini puji Tuhan karena saya sampai di tanah perjanjian. Oke. Selesai. Oke. Saya sampai di tanah perjanjian. Saya mati di sini saya bersyukur. Saya sampai pulang baru saya mati juga bersyukur lagi. Saya bisa mati kembali di seberang kampung kelahiran lagi. Luar Tapi biasa. kalau saya mati di sini saya lebih bersyukur lagi. Saya mati dalam medan perang sudah. Oke. Abang, kira-kira pada momen ini Abang punya pesan apa untuk Indonesia, tapi teristimewa untuk keluarga di Alor dari Israel? Saya ini kalau mau untuk pesan Kakak, pesan terhadap Kakak, saya bilang sehat-sehat selalu, jangan terlalu termakan video-video provokasi, propaganda, video-video hoax saja. Oke. Ada kami punya nomor, ada anak punya nomor, ada saudara punya nomor. Kalau ada berita muncul tentang Israel, tanya kami. Hubungi kami, tanya. Betul atau tidak. Itu saja. Karena begini Kakak, kenapa saya kasih pesan begitu? Karena sekarang ini banyak video-video hoax mengenai Israel begini. Dan sampai ada juga yang kasih tahu bilang Netanyahu meninggal begitu. Kalau Netanyahu meninggal, kami dari Asdod kami tidak mungkin jalan sampai di Tel Aviv. Tetapi kenyataannya Netanyahu tidak terluka. Masih hidup. Bapak tua kalau kita mau bilang bahasa kota orang Kupang punya atau orang Ende punya. Dia ada dia itu orang yang kaya apa tuh dia ada duduk minum mabuk di sana tuh ngero. Bora. Bahwa itu cuma Bora. Minum mabuk, dia ada duduk minum mabuk di punya rumah tuh. Kami mengucapkan terima kasih banyak sekali karena mendapat kesempatan untuk melakukan interview langsung melalui aplikasi Zoom dengan Abang Rudal yang saat ini berada di Tel Aviv, Israel. Kami tahu bahwa Abang saat ini bersama teman-teman di sana sedang berada dalam situasi yang tidak gampang. Tapi puji Tuhan mendengar yang tadi disampaikan, sudah mulai terbiasa dengan bunyi sirene rudal dan Israel tidak hancur-hancur amat sebagaimana pemberitaan media di Indonesia. Siap. Ya, terima kasih juga Bapak Pastor. Saya dalam hal pribadi juga saya berterima kasih di Bapak Pastor karena sudah kasih waktu juga untuk saya juga. Oke. Nah, jadi Bapak juga mungkin ada banyak kenapa tapi Bapak ada kasih kesempatan juga untuk kami untuk menyampaikan langsung keadaan di sini seperti apa begitu. Ya, karena hampir semua WNI Indonesia yang coba kami hubungi melalui berbagai platform media sosial, baik itu Facebook, di TikTok maupun Instagram. Tetapi dari sekian banyak yang kami hubungi, hanya Abang Rudal yang memberikan respon dan bersedia untuk diinterview. Jadi terima kasih banyak untuk kesediaan Abang. Ya, nanti kami bagikan juga ke Abang untuk diposting di platform media sosialnya Abang. Dan kami juga akan memposting ini di channel kami di YouTube Box Cafe Studio. Dan ini menjadi informasi yang menurut kami sangat bermanfaat. Juga berarti buat teman-teman kami yang ada di sini bisa mengetahui bagaimana situasi warga negara Indonesia, khususnya orang Alor yang berada di Tel Aviv, Israel. Jadi Abang Rudal, sekali lagi terima kasih untuk kesediaannya. Saya Pater Yohan bersama Abang Rudal dari Tel Aviv, Israel, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan teman-teman dan sampai jumpa. 3, 2, 1, roll, action.